Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Gamatematika. Di sini kalian akan merasakan bisa matematika karena terbiasa dengan matematika. Nah, jangan lupa buat kalian untuk like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Oke, Gamatematika hari ini akan membahas tentang beberapa kesalahan dalam pembuktian di induksi matematika. Nah, ini sebagai pembelajaran kalian untuk pembuktian yang kedepannya menggunakan induksi matematika pada keterbagian, ketidaksamaan, ataupun sigma yang akan tampil pada video-video selanjutnya. Oke, kita langsung cek aja ya. Nah, di sini kita ada salah satu pekerjaan dalam mengerjakan induksi matematika yang bagian penjumlahan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ini soalnya 1 plus 2 sampai UN-nya adalah N, itu jumlahnya setengah N kali N plus 1. Nah, ini udah benar ya. Jadi langkah pertama kan emang ada dua prinsip dalam induksi matematika, yaitu ketika P1 benar, kemudian ketika PK benar, maka PK plus 1 benar. Nah, kesalahan pertama yang bisa kita lihat di sini adalah kan dibilangin kalau P1 itu benar. Masuk angka 1 udah benar. Nah, kemudian N yang di sini juga dimasukin 1. Ini udah benar. Nah, tapi yang kurang apa? Yaitu di sini kurang kalimat menyatakan bahwa dia itu benar. Nah, ini walaupun satu kata ini belum tertulis, tapi kita itu harus lebih teliti kan. Kan prinsip pertama itu menyatakan bahwa P1 itu benar. Nah, makanya walaupun ini tuh udah kelihatan, nah kita tuh tetap harus menulis di sini itu benar. Nah, itu jadi kesalahan pertama ya. Terus yang kedua, di sini ini udah benar juga ya. Jadi PK-nya udah ditulis benar, yang ini juga benar. Nah, kesalahan yang sering banget dilakuin adalah menggantikan nilai dari PK plus 1. Oke, emang benar. Di sini kan kita bisa lihat ya. Ini kan awalnya K plus 1 kali K plus 1 plus 1. Ini kan PK plus 1-nya. Nah, dia itu ya salah satu orang yang mengerjakan soal ini, dia itu nulis jadi plus 1 plus 1-nya itu diganti sama plus 2. Nah, ini sedikit kurang tepat. Kenapa? Karena kan kita mau menunjukkan dia tuh berbentuk PK plus 1. Jadi harus sesuai dengan aslinya. Kan aslinya tuh ini nih. Nah, jadi sebelah kanan itu jangan sampai kita ubah bentuknya walaupun nilainya sama. Kan K plus 1 plus 1 itu kan sama aja dengan K plus 2. Nah, walaupun sama, kita tuh jangan mengubah. Kenapa? Karena kita tuh pengen membuktikan tentang PK plus 1. Jadi berbentuknya harus K plus 1. Nah, jadi di sini tuh jangan ditulis seperti ini. Tapi harus ditulis persis dengan PK plus 1-nya. Jadi ini tuh harusnya diganti sama setengah K plus 1, K plus 1 sampai bawah ini. Nah, inilah yang mau kita buktikan. Nah, jadi ini sama ya, ini sama, ini sama, ini sama. Nah, karena kita mau buktiin yang ini, nah yang sebelah kiri ini harus menyesuaikan. Jadi yang sebelah kiri itu harus berbentuk seperti sebelah kanan kayak gitu. Nah, di sini kan kalau yang kita lihat di jawaban ini, dia kan yang kiri itu udah sama kayak yang kanan. Tapi yang kanan ini belum sesuai bentuknya dengan PK plus 1 yang seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya mau dibenarkan, ini kan tinggal satu step lagi aja ya. Jadi setengah K plus 1. Nah, K plus 2-nya diganti aja sama persis dengan yang kita mau buat yang mau kita buktikan di PK plus 1-nya. Jadi kita tulis saja K plus 1 plus 1. Nah, di sebelah kanan juga ditulis persis kayak gini, setengah K plus 1 K plus 1 plus 1. Nah, inilah yang disebut dengan terbukti. Nah, jadi yang pertama kalian harus nulis di sini benar, dan yang kedua itu kalian harus membuat keterbuktiannya tuh sama seperti PK plus 1. Kenapa? Karena kan yang dibuktikan tadi jika PK benar maka PK plus 1 benar. Jadi berbentuknya harus K plus 1.
Udah lumayan kebayang ya. Oke, kalau misalnya kamu masih bingung beberapa kesalahan ini, aku punya contoh lagi yang lain. Nah, coba kita lihat di sini. Ini ada salah ketik, harusnya itu 1, bukan 2. Nah, ini 1 kali 3. Nah, jadi kan udah benar nih. Jadi P1-nya itu 1 kali 3 sama dengan 1/3. Ini kan persis nih. Nah, ini tetap harus tulis benar. Nah, coba kita cek di sini. Nah, ini PK-nya udah benar ya. Nah, terus kemudian PK P1-nya yang mau kita buktikan tuh yang ini. Nah, yang ini udah benar sampai sini. Jadi dia nggak diubah. Nah, kenapa dia tuh tiba-tiba di sini diubah? Nah, itu nggak boleh ya, kayak tadi kasusnya sama. Jadi ini harus sama persis kayak tadi. Jadi yang akhir nanti harus berbentuk K+1 per 2 K+1 plus 1. Nah, ini juga sebenarnya ini udah langkahnya udah tepat banget. Udah benar, sampai sini udah benar. Nah, yang bagian bawahnya ini aja. Jadi yang ini tinggal kita ganti aja sama K+1 tinggal diganti K+1 per 2 K+1 plus 1. Walaupun 2K+1 plus 1 itu sama aja dengan 2K+3, karena kita membuktikan nih loh K+1 nih, maka berbentuknya juga harus mengandung K+1. Nah, itu teman-teman, jadi beberapa kesalahan yang masih terjadi. Jadi bisa aku simpulkan, jadi di bagian P1 itu belum ditulis dengan kata benar. Nah, jadi ini penting banget. Nah, yang kedua adalah di bagian PK+1-nya ini, dia tuh harus sama persis. Jadi belum persis hasil pembuktiannya dengan PK+1 asli. Nah, padahal kan yang mau kita buktiin tuh yang ini. Jadi harus mengandung PK+1. Jadi ini kesimpulan jadi di kesimpulannya harus mengandung bentuk PK+1. Nah, ini. Nah, oke, jadi kalian udah tahu ya harus ngapain nanti kalau misalnya mau ngerjain di pembuktian selanjutnya. Nggak cuma di pembuktian penjumlahan, kalian juga harus melakukan di beberapa pembuktian selanjutnya. Udah kan? Oke teman-teman, sekian pembahasan matematika hari ini. Jangan lupa untuk selalu tonton terus Jam Matematika. Dan aku ingetin ya, buat like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Sekian hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!